Mana ini share-nya? Oh ini share screen. Saya mau jelaskan, nggak kelihatan mukanya gitu loh, Rek. Muka belum mandi gini. Apa? Muka belum mandi. Iya, Itu tidak mandi. belum. Ngapain mandi? Itu kamu ini kalau mandi ketika kamu ini apa? Setelah aku bisa. Kalau sudah berkeringat kotor baru mandi. Saya makan kalau saya lapar. Kakak saya tidur Pak, mandi hanya untuk orang kotor gitu. Iya, kalau kamu sudah bersih ngapain mandi? Cukup minyak wangi aja kan. Mungkin nggak mandi loh. Oh, jangan. Loh, kalau bangun tidur saya sudah mandi. Ya, Jam bangunnya kan jam 2 ya. eh, Jam 2 pagi kan sahur. eh, Loh iya. itu terlalu dini Pak. Sambil ini saya sambil meneteskan air mata berdoa kepada Allah yang menciptakan saya gitu kan. Mandi dulu kan, mau ketemu mandi dulu. Nah, kalau mau ketemu kalian ngapain mandi? Ya, nggak penting kan. Kamu mandi kan biar dapat lawan jenis gitu kan. Iya kan? Atau ya sama jenis teman kamu lah. Jadi saya juga nggak suka bau saya. Ya. Iya, minimal Kak, kita tuh berjalan itu biar inilah ada ini. Loh, ini Pas. ditutup Loh, kena, bisa. tapi tidak begini. Tapi Ya, kamu ke itu situ, di mandi. situ. Oh, enggak, Riz. Yang foto kipas dari Hanum. Saya sih enggak. Mau ngomong apa tadi ya? Kembali ke archetype aja. Jadi kita itu keberadaan kita itu nggak bisa berdiri sendiri, tapi keberadaan kita itu terbentuk dari kerangka-kerangka. Kerangkanya itu banyak sekali, ribuan, jutaan. Tapi yang populer itu ada 6, minimal ada 6 atau 7 gitu. Karakter yang biasanya pasti melekat di diri manusia. Sudah penelitian namanya Carl Gustav Jung. Ini namanya psikologi. Dia dokter beneran, dokter bedah beneran, tapi dia suka psikologi. Karena apa? Karena setelah dokter dokter habis kecelakaan misalkan ya, kan ada traumatiknya. Manusia itu habis kecelakaan itu loh, ya kan? Ada traumatiknya lah. Orang masa setelah bahayanya itu bukan pas kecelakaannya, tapi pasca traumatiknya. Jadi dia harus ada persuasi dengan pasiennya. Nah, untuk itu Jung ini mau mencoba menyelami pasien-pasiennya dengan cara yang persuasif pakai novel, pakai kepribadian. Gimana sih kepribadiannya ini? Kalau orangnya perempuan, dia itu gimana persuasinya? Kalau laki-laki, ini penting juga untuk Bu guru, Pak Guru ya. Kalau mau nanti kamu KKN atau BPL ketemu anak SMK, kamu mana yang kamu Gondang, kamu ke SMK Gondang, ada nggak ya SMK Gondang? SMK Gondang ada pas sebelum pasar kiri jalan itu SMK. Pertigaan pasar tahu kamu? Dari sini pertigaan ya pasar Pugeran ada dua tiga pertigaan ya. Enggak yang ada tubuhnya. Oh, nggak tahu kamu. Heeh. Ada pokoknya. Kamu berani ngajar anak-anak yang ini kumisan terus agak brewok gitu besar-besar badannya anak SMK. Enggak apa-apa. Iya. Kamu perempuan sendiri satu kelas itu ya, misalnya. Satu kelas laki-laki semua, terus suaranya ini semua. Oh, semua. PPL nanti kamu loh ya, kayak gitu loh. PPL kan sama KKN itu gitu, kayak gitu. Gimana ininya apa? Nanti kamu psikologinya siap nggak? Nah, makanya belajar pakai punyanya Carl Gustav Jung ini. Mana nih? Malah aku. Mungkin sudah jadi dulu. Aku Jadi saya mau buka ini tapi nggak bisa. Ya apa ini caranya? Coba ya. Ini perlu dijelaskan ini sedikit. Bisa nggak dibuka? Jadi laki-laki itu suka wanita. Coba saya tanya Mas Amir,
Mir, kamu suka wanita yang rambutnya panjang atau rambutnya cepak kayak kamu? Nah, harus jujur ini. Ini ngomong ini. Nah, kan rata-rata laki-laki suka rambutnya panjang. Itu kamu harus teliti. Kenapa kok suka rambutnya panjang ya? Kamu nggak aneh nggak gitu? Aneh apa nggak aneh? Enggak. Kenapa kok panjang? Terus kenapa kok suka itu gitu loh? Kok nggak yang lain sikut atau apa gitu? Gini, Karena pertama yang dilihat itu ibu itu ketika nyusui kan itu gitu loh. dan mereka nggak punya itu. Punya tapi nggak Tapi berfungsi. tapi nggak Enggak, tapi nggak berfungsi. nggak- Itu ngomong apa Mas Khalid? Basah-basah. dia masuk langsung disukai. Kamu jangan ini ya, berimajinasi jelek-jelek. Kita ngomong tentang psikologi manusia. Kalau rata-rata laki-laki seperti itu. Kalau perempuan suka karakter tipikal laki-laki yang mirip dengan fisik ayahnya atau keberadaan ayahnya gitu. Ya enggak? Kayaknya gerobak, Enggak. tapi itu kayaknya gerobak. Kamu itu cinta pertama kamu itu bukan ayah kamu gitu. Kamu nggak punya orang tua yang laki-laki, Tante. Punya. Kamu nggak mengidolakan ayah kamu, nggak mengidolakan. Nah, ketika Yang sebelah loh saya. ngasih berabe aja gitu. Atau sosok laki-laki pertama kamu yang kamu idolakan, kamu kagumi siapa? Pacar kamu, kakak, mbak. Oh, yang peduli dengan mbahnya. Oh, iya, gitu maksudnya Pak Idil. Mungkin ayahnya sering bekerja ya. Akhirnya yang di rumah itu mbahnya gitu ya. Cari lagi cowok yang ini dosen, jadi santai. Ya, ini Pak Irfan itu jomblo loh. Kasih tahu ya. Reveal ya. Makanya iya, iya, Pak Irfan itu ini. Loh, waduh. Irfan itu jomblo. Bentar. Bedanya kok ini? Apalagi yang menurut kamu aneh dan itu dianggap aja di masyarakat. Hah? Itu kenapa kok sih laki-laki suka bunuhnya? Apalagi karakter-karakter yang menurut kamu aneh ini kan aneh. Orang kok bingung. Kenapa laki perempuan kok cerewet? Enggak boleh begitu. Kita kan peneliti harus berpikir gitu. Kita harus berpikir. Di peka dan lebih Laki-laki itu pendiam, biasanya ya normalnya ya. Terus kalau perempuan itu cerewet. Kenapa tuh? bawaan perasaan juga loh. Iya ya, perasaan itu ya. Kenapa kok laki-laki juga punya perasaan? Ya, Tapi kamu logika lebih jalan. loh, yang sering disakiti ini laki-laki apa perempuan sih? Lagi, Yang sering disakiti ya. iya, Hmm, kamu sepakat itu ya? Aneh. bajunya. Jadi saya tuh suka penasaran asal kata. Ini namanya korpus ya. Kalau kamu penasaran korpus itu asal kata. Kayak woman itu dari kata-kata we sama man. We, woman. We itu artinya kalau kamu lihat di kamus ya, yang Oxford atau apa, itu yang membuat sedih artinya, yang membuat sedih. Man laki-laki. Artinya Ya, sendiri itu buat yang membuat laki-laki sedih itu laki perempuan. Iya, masuk akal nggak? akal. Iya Dari dong. awal penciptaan aja udah langsung keluar dari surga. Iya betul. Ya, yang bikin turun ke bumi kan kepingin itu si ibu Eve itu ya, ibu Hawa itu makan apel. Ya, terus kamu kepingin yang laki-laki gitu kan, kepingin gitu kan. Awal bilang, saya malah saya saking suka imajinasi itu sampai sampai dulu dulu gimana ya penciptaannya ibu Hawa itu ya. Saya berpikir itu begini. Kalau sejarahnya kalau Adam itu kan dari tanah itu ya, dari tanah ya. Kalau ibu Hawa dari apa? Ah, nggak tahu ya kamu. Ya tulang rusuk ya. Terus tiba-tiba tulang rusuknya tiba-tiba copot. Saya itu sampai berpikir begitu. Kalau Adam itu kita iya ya.
dari Adam itu sudah kita tahu karakter itu, sudah tahu kita karakternya pertama orang ke diri bumi itu kayak gimana. Jadi perempuan itu suka hal-hal yang cilok, sebelah itu suka ya. Sampai sekarang ya kamu ya diturunkan ya. Kalau laki-laki karena kamu punya nanti punya pasangan Mas Amir ya nanti kamu ikut ya nggak awalnya nggak tahu sebelah ya. Oh saya nyicipi sebelah akhirnya gitu kan. Iya. Iya kan. Awalnya kan nggak tahu kamu tadi makan sebelah enggak kan? Mbak ini siap minggu biasanya tuh minimal satu. Kamu bikin sebelah Mas Amir. Bisa aku bikin sebelah. Keren kamu Mas Amir. Kalau saya sama kamu makan aja. Kamu punya stand sebelah jangan-jangan. Oh, hotel modal. Tak pikir kamu tuh punya warung sebelah gitu. Ngumpulin modal lah. Saya tuh bayangkan Ibu Hawa itu terbuat dari tulang rusuk ya, gara-gara begini. Kalau saya imajinasi itu. Beliaunya Nabi Adam itu jatuh, kepreset ya, pas makan buah itu kepreset jatuh, Otak dua. tulang rusuknya patah satu yang sebelah kiri ya. Kan infeksi tuh. Dulu kan nggak ada dokter infeksi. Bengkak lah itu perut apa tulang rusuknya bengkak. Karena bengkak lama-lama kan apa bengkak besar ya. Lama-lama kan akhirnya karena ada gravitasinya apa akhirnya bengkaknya itu gandel loh apa sih? Apa? Akhirnya copot. Dapat ditemu sama Nabi Adam loh. Ini apa ini? Terus dibuka ternyata ada anak kecil dibesarkan tumbuh. Iya, Baru saja, Pak. iya itu saya itu bayangkan begitu. Enggak tiba-tiba kejadian celing ada Nabi apa Ibu Hawa enggak begitu. Ada prosesnya. Iya, ada prosesnya. Mana ada langsung celing gitu. Ya ada prosesnya ada. Iya enggak? Kamu tiba-tiba ada ya enggak lah. Ibu kamu bertemu pacaran dulu ketemu di angkot atau gimana gitu. Orang tua saya ketemu di depan kuburan. Nah, misalkan seperti berat. Makanya anaknya serem ya. Nah, tanya nih, Pak, Pak dulu ibu ketemu Bu, anu bunda atau ibu kamu manggilnya atau ibu dulu ketemu ayah pas ngapain gitu. Terus cerita. Kerja, oh, kerja. Normal. Oh, cerita di tempat kerja itu ya. Jadi archetype. Ya, kita kembali ya. Aduh. Mana ini archetype? Ada 6, tapi kita singkat aja ya, archetype ya. Itu ada 6, mana sih? Ada 6 pokoknya. 7 apa 6 gitu loh. Yang pertama ini, there are major types of archetype from Jung ya. Ya, pertama itu the self, diri kita sendiri. Jadi kamu itu kan sebelum ketemu Pak Iqlil atau ketemu teman kamu kan kamu tahu diri kamu sendiri kan. Iya kan? Yang ngerti kan kamu sendiri kan. Pernah kan kamu itu menutupi jadi diri kamu ketika ketemu orang yang circle-nya itu berbeda, misalkan kamu ketemu teman kamu yang perokok, ya misalkan, nah kamu biar nunjukkan kamu itu laki-laki, kamu juga merokok. Biasanya kayak gitu. Padahal aslinya nggak suka rokok nih, nah itu the self itu namanya. Jadi diri kamu itu yang sebenarnya melekat pada diri kamu, yang pertama kali ditanamkan oleh ibu kamu di golden age kamu. Itu penting banget 1 sampai 5 tahun 6 tahun itu penting banget. Kamu kalau ini nanti punya anak ya anaknya itu sampai pokoknya sampai masa anak-anak itu penting jangan di ini kan sepelekan ya. Nah ini yang membentuk karakter the self. Paham ya? Kalau Sunan Ona, kok Sunan Ona, bagaimana Nogo itu the self-nya kayak gimana tuh? Kyutanya itu. Karakter pertamanya itu karakter the self-nya itu dia kayak gimana? The self-nya dia itu kayak gimana? Secara keseluruhan. Anaknya itu kayak gimana? Karakternya. Songong. Atau karakter yang pertama juga protagonis. Ya, Songong betul. Yang itu bisnya itu kan juga karakter utama ya. Siapa namanya? Komatsu. Dia karakternya kayak gimana? Sama aja ya sebenarnya. Karakternya ceroboh. Kan di awal-awal kan ada ini kan. Ada
narator yang menjelaskan Kumatetsu itu sombong, ceroboh gitu ya, terus selengean gitu ya, iya kan? Nah, itu karakter utamanya kayak gitu. Bukan berarti karakter utama itu jelek, enggak. Sombong itu eh, lama-lama ketemu Kumatetsu jadi gak sombong lagi kan? Ya, sama siapa Kyuta ya. Nah, kalau yang satunya, enaknya ini lihat filmnya ya, biar kamu ingat juga ya. Satunya siapa, Pak? Itu. Lozan. Lozan. Kinonoko. Kamu lihatnya di mana deh kemarin? Eh, Saya tuh saya mudahnya itu minta pakai. lagi. Lihat di mana kamu? Nuh? Download di mana maksudnya? Ya tahu Yang download. sama itu. Di mana? Jadi yang download Hanum toh. Apa? Mana Hanum? Lauzen ya. Ada Hanum. Loh ini ada ini. Pak, kita bedah ini aja fantastis ya. Fantastic Beasts. Ya kayak gimana tuh Fantastic Beasts? Jadi kita mandem tahu. Apa itu? Wizard Timur. Yang bisa molor-molor itu dah. Wizard Timur, Pak. Hah? Wizard Timur. Itu loh masih saudaraan, bukan saudaraan, maksudnya masih satu franchise sama Harry Potter. Fantastic Four. Bis. Fantastic Beasts. Bayang saya kok Fantastic Four yang bisa tangannya bisa ini. Makanya nyasar. Fantastic bis. Hmm, Ya ketemu bis-bisan mana ya? LK21. Ini ya. Sulit ya carinya ya. Ya pokoknya itulah. Aduh, lama ini. Intinya The Self. Yang kedua, saya jelaskan aja. Ya tadi kamu sebutkan Shadow ya, betul. Itu karakternya itu diri kita itu ada punya sisi gelapnya masing-masing gitu ya. Pasti setiap manusia ada nggak ya? Setiap manusia ada shadow-nya nggak ya? Ada kan? Ya, ada ya. Kalau orang Jawa itu menarik ya. Jadi ke ini apa kegelapan dalam diri kita itu nggak boleh hilang justru, malah harus dipelihara. Ini kalau orang Jawa. Tapi sebenarnya mirip kayak orang Jepang. Tapi kalau orang luar negeri enggak mau itu. Kalau Amerika itu enggak mau. Kalau diri orang Jawa, kita harus pelihara eh, sisi gelap kita agar kita itu menjadi lebih kuat gitu. Gimana caranya? Bisa nggak kamu pernah membayangkan kita pelihara eh, dosa-dosa kita atau sisi-sisi gelap kita itu jangan sampai kita hilangkan itu. Kalau kita nggak ada punya dosa kan juga bahaya tuh. Ya, nggak punya sisi gelap kan nggak bahaya. Katanya orang Jawa begitu. Kalau saya kan orang Jawa ini, asli pakai orang Jawa. Saya tahu itu. Kenapa? Kenapa tuh? Mas Ami, kenapa kita harus tetaplah nggak apalah ada kegelapan ini Supaya kita kuat. supaya kita kuat. Ayo kenapa kok? Ya caranya biar kita kuat itu kita apakan itu kekuatan, kegelapan itu. Andaikan Nabi Adam dulu itu nggak diturunkan ke bumi ya. Nabi Adam nggak diturunkan ke bumi. Pasti di surga itu kita sudah paling sudah menyombongkan diri. Kita itu makhluk paling sempurna kan? Ya kan kita kan manusia kan makhluk paling sempurna kan? Pasti deh surga sudah ngice-ngice anu apa iblis. Gitu-gitu pasti. Kita sudah ngice-ngice malaikat-malaikat ya. Jadi apa? Iya kan kita sombong. Iya kan? Kamu sombong nggak Mas Amir? Iya, ada sisi sombong. Ada sisi sombong tapi orang nggak tahu. Kita nyombongin sesuatu yang kita nggak tahu gitu. Ya karena pernah dapat pelajaran yang sangat berharga akhirnya Mas Amir nggak sombong lagi gitu kan. Nah, itu kekuatan kita. Justru masa muda itu enak, kamu salah-salahkan wes dirimu. Banyak-banyak salah, nggak apa-apa masih. Kalau sudah kayak Pak Ikil gini, sudah ke masyarakat ya, kalau sudah tua, kamu mau sudah tua, enggak. Mau salah, misalkan mau demo kan enggak lucu kan. Terus apa? Ketika kamu ikut sempronya anak-anak kakak kelas kamu ikut enggak ikut ya kan? Harus pakai bahasa Inggris kan, full kan ya. Terus Pak Ikil bahasa Inggrisnya belepotan kayak anak mahasiswa kan nggak lucu. Kemudian dia, "Iya, makanya kamu sekarang itu jatuh cinta lah, ditolak nggak apa-apa. Cari yang tidak sefrekuensi. Sebenarnya nggak masuk akal orang misalkan kamu naik anak gunung, terus ketemu ketemu pacar anak gunung gitu juga, sama-sama sehobi gitu. Sebenarnya nggak masuk akal itu. Jarang.
Ya ada tapi jarang. Tapi nggak seru. Ah, harusnya itu berwarna-warni. Laki-laki ya ketemunya yang pendiam, anak-anak perempuan yang botol Yakult cerewet gitu ya. Terus apa banyak kemaunya gitu kan. Laki-laki kalau cerewet, berarti biasanya laki perempuannya tomboy, biasanya begitu. Itu namanya anima animus. Ini saya jelaskan di sini ini yang namanya anima animus. Anima animus itu anima is a feminine image in the male psyche ya. Jadi anima itu feminine image di male, male itu laki-laki, fisiknya laki-laki, tapi dia tuh punya kecenderungan perempuan. Laki-laki tapi feminin, lagi lah, Pak. Enggak gitu. Kita bayangkan, kalau nanti dulu itu ayahmu nembak ibumu, kalau nggak pakai mawar atau pakai yang romantis, mawar itu kan cewek banget gitu. Ya, coklat itu ngapain nih coklat? Laki-laki kan gitu kan. Kalau kamu nggak romantis, semakin nggak romantis kamu, semakin kamu itu jomblo, Mas Amin. Kamu harus punya jiwa feminin gitu. Nembak cewek pakai mawar, atau pakai apa lagi? Kalau zamannya Pak Pil dulu tuh kertas warna-warni gitu, baunya harum. Dulu yang perempuan yang nembak laki-laki dulu, kasih surat gitu. Kamu nggak tahu zamannya Pak Pil dulu ya. SMA itu 80-an, 90-an. Kamu ngasih surat kakak kelas kamu kan? Iya. Ya kan? Warna-warni terus baunya harum gitu kan kertasnya. Enggak ada harum. Kalau buat Berarti kamu tomboy. Kamu cari laki-laki yang agak feminin. Iya, iyalah, tomboy kan? Iya, oh. Tomboy kan Mas Amin? Tomboy apa enggak tomboy? Jadi cari laki-laki, laki-laki yang kalem, cari laki-laki yang kalem. Enggak, jangan dijudge, jangan dijudge. Kita no judge apa? No, no judge, no ini. Kita menebak-nebak. Kalau kalau salah Fakta. nggak apa. Kalau salah nggak apa. Ini namanya anima animus ya. Kita diskusi ya. Sebaliknya animus itu male image in the female physique, laki-laki perempuan, tapi eh, karakternya itu laki-laki. Jangan wanita itu lemah, jangan sopan dengan dosennya, apalagi yang jomblo, jangan, bahaya, Oh. bahaya. Laki-laki harus jahat, jutek gitu loh. Laki-laki, kalau laki-laki, perempuan itu harus jutek, jahat gitu. Harus pukul-pukul, jangan lemah. Bahaya. Perempuan cantik, sopan, terus lemah lembut, ya gitu ya. Itu yang diinginkan masyarakat malah gitu. Yang diingat kan dosen-dosen jomblo ya gitu. Oh. Apalagi kalau kamu sering lihat TikTok, TikTok nggak? Guru olahraga, guru penjas atau apalah itu. Yang gitu. Makanya perempuan itu Kartini, kamu tahu Kartini, ibu kamu ya. Itu masa lemah lembut. Dia lantang berani melawan tirani patriarkis pada waktu itu. Kamu kira dia lemah? Enggak, berani. Kalau pidato, wah, singa. Justru laki-laki yang nggak harus banyak ngomong itu laki-laki. Diam aja. Laki-laki harus diem, kalem, lembut, cool gitu ya. Itu laki-laki. Kalau perempuan harusnya semangat gitu, menggebu-gebu, hancur. Ini lawan. Kalau salah labrak gitu. Itu perempuan. Nah, ini disalahpahami oleh komunitas LGBTQ. Gitu. Tahu kamu LGBTQ? Yes. Dia itu kan membela dirinya kalau dia itu laki-laki tapi terjebak punya sifat wanita. Nah, ini maksudnya anima animus. Sudah dipelajari oleh Carl Gustav itu ratusan tahun yang lalu sudah kasep ini. Sudah LGBT itu kalau LGBT itu sudah purna. Makanya kalau punya anak ya jangan kalau laki-laki ada masanya dengan ibu, ada masanya dengan ayah. Jangan dengan ibu terus gitu, jangan enggak boleh. Laki-laki juga jangan ke ayah terus, nggak boleh, harus ke ibu. Pada satu sisi kamu itu harus dengan ayah kamu. Karena apa? Kalau kamu kekurangan cinta seorang laki-laki, kamu mencari akhirnya punya pacar, akhirnya kamu jalan-jalan ke naik gunung sama kakak kelas kamu,
Terus diajak nginep ke tenda-tenda. Kelusupen lah kau. Ngerti maksudnya Pak Akil ya? Kamu jangan lemas kayak gitu. Enggak, ya enggak. Apa? Kamu untung aja di sini enggak ada ini ya. Di Jakarta itu apa kayak kereta api yang gantung itu di Jakarta itu apa? Stasiun kereta. Kamu pernah naik kereta api enggak? Molester pernah dimolester enggak sama orang? Enggak. Enggak. Kau tahu molester dipepet sama laki-laki terus kamu itu dipegang-pegang gitu wanita. Enggak pernah. Untung aja. Di sini enggak ada kebiasaan naik kereta. Bukan. Bis juga ketemu gitu. Iya, di bis misalkan itu ada tindakan asusila dari laki-laki gitu. Kalau gitu pegang cek ini gitu, masih harus kuat gitu. Terus nggak suambre sama Wanita kok lemah itu nggak boleh, nggak boleh. Kita diajarkan, apalagi kamu muslim ya, harus perempuan harus judes. Apalagi zaman akhir sekarang kayak gini ya, banyak laki-laki yang nggak baik. Ya banyak wanita juga nggak baik juga. Mm-mm. Mm-mm. Iya iya. Itu namanya anima animus. Tapi nggak harus laki-laki perempuan perempuan laki-laki nggak harus. Tua muda, tuh, kayak kakek dengan cucunya. Itu kan suka kakek sama cucunya. Iya kan? Atau eh, kalau nah masalahnya itu kalau LGBT dia itu sama siapa lawannya? Kan ini anomali. Beneran ini anomali karena dia psikologinya dia itu either or. Dia tidak ke kanan tidak ke kiri. Abu-abu begitu. Nggak boleh itu melawan kodrat secara secara apa hukum alam tidak ada siang ya malam. Kalau kemarin itu kan Ruo Binede, kalau nggak putih ya hitam kotak-kotaknya Bali itu, ya kan? Kalau di Jepang Yin sama Yang, masa ada Yin Yang-nya warnanya pelangi? Tidak ada. Karakter apa yang either or itu? Tidak bisa, tidak ada kayak gitu. Saya sangat menentang LGBT karena saya tahu dasar, saya tahu pernah baca bukunya Carl Gustav Jung. Saya memahami sekali. Tapi kok di ini Pak, dibela Pak di Amerika. Apa dasarnya LGBT ini tetap bertahan? Tapi sekarang enggak ya, sudah nggak boleh sama Trump. Dulu ya, sekarang nggak boleh. Amerika nggak boleh. Yang masih legal itu di mana? Di Jerman, ya di Jerman. Jerman masih ya. Prancis itu apalagi banyak itu. Ya kenapa kok ini dilindungi di Prancis? Apa hak mereka? Right mereka apa right-nya? Nggak tahu. Jadi etiknya mereka dibela itu karena sama kayak etiknya etik of care. Namanya itu etik of care. Anak kecil ini kan lemah ya. Perempuan kan lemah ya. Dibela kan sama komunitas wanita, sama komunitas anak. Ada komunitas bapak-bapak gitu. tidak ada. Nggak ada kan? Yang ada ya Komnas wanita sama anak-anak gitu. Komunitas bapak-bapak karena di Mancing. karena komunitas bapak-bapak karena sering diasusila sama mbak-mbak gitu. Nggak ada. Tidak ada. Berarti yang sering banyak korban itu bukan laki-laki, perempuan juga ya. Tapi kan ini anak kecil kan nggak bisa bersuara karena dia itu nggak punya testis ya kemarin ya. Apa ingat kan kemarin kan ya? Mm-mm. Ya ingat kan ya kemarin ya. Tapi anak kecil kan nggak punya, ini masih kecil, nggak bisa membedakan mana yang baik mana benar. Jadi butuh ada saksi yang membela dia, ya kan? Asasnya apa? Anak kecil ini ethic of care, kita itu peduli. Ya, sama itu disamakan dengan LGBTQ itu dia ethic of care. Kita juga harus memahami juga mereka dasarnya seperti itu. Oleh karena itu harus ada atasnya. Ada istilahnya bahasa Yunani atau Latin atau Greek ya. Di Renan Vernum sama Ultramcraft. Ya, jadi kebebasan itu tidak bisa bebas sepenuhnya. Kamu bersuara mengkritik Pak Prabowo, nggak bisa. Kalau bilang Pak Prabowo itu anjing, nggak bisa. Ada norma-norma etik yang harus dijaga. Kamu kalau mau mengkritik pemerintah yang sekiranya itu mengkritik tapi dengan cara yang baik, tapi mengkritik dengan cara yang baik ya. Caranya pakai gimana? Kalau pakai kekerasan sangat mudah itu, pakai kebencian sangat mudah. Yang nggak pakai kebencian itu yang sulit. Pakai pakai cinta ya, pakai seni itu. Kayak Pram itu kan dia pakai novel.
Iya, ini pakai novel, pakai lukisan. Ada yang dulu itu, kamu tahu ininya novelnya si aku binatang jalang, karyanya Dari lalu. Khairul Anwar itu dipasang di seluruh stasiun di Jepang sama terjemahannya. Itu menunjukkan perlawanan orang itu harus ini loh, melawan. Tapi dengan cara yang melawan pemerintah, tapi dengan cara puisi. Bagus kan? Aku binatang jalang. Ya, kan? Bagus sekali. Tapi sekarang mahasiswa sekarang enggak, Prabowo anjingnya kena ketangkap polisi lah. Tolong. Iya. Kok kenapa kok nggak puitis dia? Anda kan nggak anjing gitu ya. Binatang jalan nggak apa-apa itu si anak itu nggak kena tangkap itu. Sama aja kan anjing dengan binatang jalan kan satu 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 ini kan satu semangat gitu kan. Banget. Iya kan, mirip-mirip gitu kan. Heeh. Suka berpuisi nggak? Nggak suka ya. Nah, Tapi suka apa? bercerita. Iya, cerpen, puisi, apapun lah pokoknya ditulis gitu. Cerpen itu kan kumpulan dari puisi, sama aja. Harus keluar gitu. Heeh. Dari hal-hal yang sepele begini, kamu melihat spektrum yang berbeda. Contoh, kamu lihat ini kan, ini putih ini. Kalau orang sastra yang berimajinasi nggak putih nih, ada bercak-bercak, coklat-coklat, debu masa lalu yang nggak pernah dibersihkan ribuan tahun yang lalu. Sejak zaman Majapahit, gitu imajinasinya begitu. Kita kan di Majapahit gitu ya. Apakah ini putih? Enggak ini. Banyak rumus-rumus kalkulus yang dihapus nggak bisa karena markernya separuh permanen separuh tidak ya. Ini kayak gini. Nah, iya kan? Kamu kan harusnya berimajinasi seperti itu. Banyak hal-hal yang menarik gitu loh. Hidupmu berwarna. Kalau kamu TikTok, ya TikTok, hidupmu sudah monoton wes di drive oleh, bukan kamu yang lihat TikTok, kamu TikTok yang lihat kamu tuh di drive gitu. Dicocol hidungnya gitu. Kamu Instagram gitu ya. Dopamin itu dopamin. Tapi kalau dopamin berlebihan kan, gula kalau berlebihan kan diabetes. Semuanya, semuanya yang berlebihan diabetes. Gantengnya Mas Amir, manisnya ini kalau berlebihan diabetes nih. Oh, guyu sampai sore, sampai buka. Iya, itu Semangat sampai buka. macam-macam ya. Anima-animus juga represent the true self rather than mana sih? Rather than image we present to others, ya. And serve as the primary source of communication with the collective unconsciousness, ya. Jadi kepribadian manusia itu kayak katanya Jung ini terkenal banget ini. Ini kayak iceberg. Iceberg itu kayak gini. Ya, air. Ya, ya ini. Ini Biasa dipakai meme gitu. ya, iceberg ya. Ini laut ya. Yang kamu lihat itu ini gunung es. Yang kamu lihat itu paling ininya. Tapi sebelumnya di sini tuh banyak ini. Si Ami, gitu kan, Ami yang nangis. Gitu. Ada kan nangis kan? Dan yang kamu lihat dia tombol, sebenarnya dia itu hatinya rapuh. Pernah, pasti seperti itu. Yang kamu lihat dia tombol. Enggak gitu. Kita terbentuk dari beberapa. Tapi ada yang di sini, ini teori saya yang di sini. Ada alam yang ini kan dilihat bisa dari ya. Ini kan unconsciousness yang nggak bisa dari ya kan? Ada yang kamu itu nggak tersadarkan dirinya. Jadi ada yang conscious, ada unconscious, ada yang disconscious kalau Pak Iklim. Buktinya kamu kemarin kan tak tanyain berapa detak jantung yang kamu detakkan pagi hari ini, nggak tahu kan? Berapa punyahan kecap kamu ketika tadi sahur, nggak tahu kan? Padahal kamu sadar kan? Berapa kali kamu itu mengerlingkan matamu ketika tadi kamu naik motor kena debu itu, nggak tahu kan? Padahal kamu sadar, tapi kan nggak tersadari itu. Padahal kamu sadar. Mm-mm. Mm-mm. Iya kan? Mm-mm. Di Jawa tuh ada teorinya ini mirip ini ada. Jadi orang Jawa nih ya, perbedanya banyak. Ada lima pancer, tahu kan kamu? Nggak tahu, bukan orang Jawa ini anak-anak. Tak kasih tahu aja biar kamu itu lima pancer, papat betul. Lima pancer tahu ya? Oh tahu ya, malah kamu yang tahu. Sedulur papat, sedulur, aduh, sedulur
Papat Nemo Pancet. Nah, ini jadi teman kita itu ada 4 kepribadian di diri kita itu loh, ada 4 kepribadian. Dan macam-macam kepribadiannya kita itu, bahkan 4. Kalau Gustav Jung lihat ya. Ini tuh metaforis ya, kamu jangan artikan teman kita itu air ketuban atau lo. Metaforis ya. Ini jadi air ketuban, plasenta, darah dan tali pusar itu metaforis. Kalau kita itu awalnya itu kepribadian kita itu ada yang jadi diri kita itu ada jadi diri ya. Terus ada yang jadi diri yang ditransfer oleh orang tua kita, ya kan? Ada yang apa? Eh, teman-teman kita, sekeliling kita, guru-guru kita, gitu. Kamu yang pemarah gitu, yang tapi menyabar. Tapi kalau marah-marah, kalau yang meluap-meluap tapi mudah memaafkan, tak mendendam gitu kan. Jadi manusia itu begitu. Ini ada 4 saudara, yang 5 itu pusatnya. Siapa 5? Pusatnya itu siapa? Jadi diri kita yang dia diam, yang mengawasi tingkah kita setiap hari itu yang nomor 5. Ini konsepnya si Jung. Si apa? Javanese etik ya. Etika Jawa itu kita punya saudara ya 4 ya. Jangan diartikan saudara kita itu darah, pusar, apa namanya tadi air ketuban, jangan begitu. Jangan. Iya, betul. Ini filosofis. Kenapa kok air ketuban kok enggak air kencing atau apa? Teman kita lah, kenapa kok enggak air 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 yang lain, air mata? Kenapa kok air ketuban? Yang lain bukan kita. Tempat kita, Hmm? tempat kita kecil-kecil. Yang lain itu. Tempat kita waktu kecil. Kamu padahal pengap loh di dalam itu. Kan kecil sempit ya, dia sampai terkungkung gitu kan bayi itu. Meringkuk gitu kan. Apa sih? Ya. Masa lurus begini hormat? Banyak kan? Enggak kan dia kan digambar-gambar gitu loh, ya kan? Kena tali pusar gitu kan. Padahal sempit gitu ya, terus keborgol tali pusar lagi. Ya, kamu gerak dikit kena leher kamu mati kamu. Iya kan? Namanya sungsang kan itu. Iya kan tahu kan. Kenapa kok begitu? Tak tahu kalian. Jadi bukan orang real Jawa. Tak kasih tahu saya orang Jawa. Kamu nanti kasih tahu ke anak kamu ya. Kasih paham. Menyala abangku. Jadi sama konsepnya kayak penjara. Rahim itu kayak penjara, dindingnya tebal banget ya. Kamu nggak akan bisa jebol di penjara. Penjara itu terinspirasi oleh dinding rahim seorang ibu yang tebal banget itu, yang mengekang, mengungkung, terborgol dengan ari-ari. Sama kita diborgol, diceruji gitu kan. Itu karena kita itu pendosa, ya. Kalau dimasukkan penjara itu kan supaya dia itu terkungkung, dia itu supaya itu nggak bebas gitu ya. Setelah dia bebas, dia kembali ke jadi orang yang baru kayak sama lahirnya, sama seperti konsepnya anak baru lahir. Semakin terkungkung semakin bagus. Kalau kamu punya masalah, kalau kamu punya masalah yang nggak terpecahkan sama sekali, ingat, kamu jangan malah berurai dengan masalah itu, jangan. Ambil jeda, ambil jeda, escape lah, escape. Kalau bahasa kamu hijrah, bahasanya Mbak ini hijrah. Lihat, lihat dari perspektif yang lain, masalah saya itu dari mana sih? Jangan diem di situ, gitu ya. Kungkung diri kamu, apa ya? Ada yang salah dengan diri kita nggak ya? Kamu dijauhi teman kamu, misalkan. Jangan-jangan kita yang salah, bukan teman-temanku yang salah. Apa yang harus saya rubah ini? Gitu. Mereka atau saya ya? Oh mereka. Merubah kamu gimana? Ngeri gitu. Kalau kamu diem aja nggak ada perubahan. Kalau bisa, teman saya tuh namanya dulu itu namanya Arif Subekti. Dia itu panggilannya Kipling. Kurus lebih kurus daripada Pak Iklim. Sekarang dosen UM sejarah. Teman sekamar. Dia tuh sebulan itu nggak ngapa-ngapain di kamar terus. Sampai belidi dia. Tahu belidi? Belidi itu ambeien. Ngengeknya itu berak darah. Sampai berak darah karena dia nggak pernah olahraga, nggak pernah ngapa-ngapain, mau di kamar aja. Hmm, hmm. Pernah kamu kayak gitu?
Karena apa? Apa? Karena apa? Ditolak pacar namanya itu pacarnya itu namanya Kailila atau siapa orang di Jombang sana. Heeh, ditolak pacar di 1 bulan di kamar nggak ngapa-ngapain. Kamu pernah ditolak pacar? Ternyata sudah ada ribuan. Karena Hah? Kalau nolak. Kamu nolak Oh, cewek. iya. Eh. Loh, benar-benar ya. Kita ada yang unik ini. Sebenarnya laki-laki itu mengejar atau menunggu cinta laki-laki itu, misalnya nunggu ya. Serah dua. Berarti kamu nunggu Tergantung. kan? Kamu nggak mengejar, pasif ya tadi. Kalau perempuan, kamu mengejar atau Pasif. pasif? Ya, pasif. Saya aktif. Oh, gitu. Seharusnya laki-laki itu jangan kayak siapa yang di Hindu itu kan ada Rahwana, Sinta, tahu nggak kamu? Sinta ini disukai 2 orang. Siapa? Ya, ramah dan rawana. Iya, Rama sama Rahwana. Yang keren ini yang Arjuna nggak salah, Belum. bukan ya? Ramah. Kok saya tak pernah dengar lagunya Dewa tuh Arjuna, ya, enggak ya? Rama ya? Rama sama Rahwana. Dan Rahwana di antagonis ini, iya kan? Yang dia itu menculik Sinta kan? Rama itu yang baik protagonis. Tapi kalau kamu ke Thailand nih, kamu ke Thailand, yang baik itu justru kebalik. Pernah ke Thailand nggak? Nggak seru hidup kalian. Temen saya pernah. Oke, Ke Thailand, cuman 500.000 sampai Thailand kamu. hah? Cek pesawat ke Thailand 500.000. Paspor 300.000. Tapi paspornya itu kayak SIM sekali buat aja. Hotel kan kamu tinggal hubungin teman kamu yang di sana tadi. Loh, dia udah pulang. Cari teman di sana banyak. Oh, Gitu. ya, macam dia gitu. Kenapa kok Rahwan ini keren? Karena dia itu berani mengejar cintanya, bahkan menculik. Di Minangkabau itu ada tradisi kayak gitu. Dia menculik pasangannya. Nggak boleh kita pasif gitu. Nggak, kita diculik, diangkut ke rumahnya. Nggak, bukan itu, joroknya itu bukan diiclik ya, bukan. Oke, Nginep di rumahnya yang pasangannya, gitu. Nggak ngapa-ngapain. Kamu bayangkan kamu mesti tak jorok, murnu ikut mesti. doang. Di orang Jawa baru dinikahi. Sama kayak di sana itu gitu. Rahwana itu mengejar cintanya karena dia memang benar-benar cinta. Meskipun kalau pengecut laki-laki kalau lihat pasangannya dimiliki orang terus direlakannya apa? Laki-laki apa? Dimanju. Kalau kita benar-benar cinta kita raih sampai dapat. Kalau kita sudah nggak dapat baru kita menyerah. Kalau belum usaha sekedar kamu masa apa lawan kamu yang disukai hanya dia pakai mobil aja kamu minder laki-laki itu apa? Kalau dia laki-laki itu nggak pantang menyerah kayak gitu. Laki-laki itu semangat. Makanya kayak ini kalau dilukiskan di Jawa itu berbedanya laki-laki itu kayak adem, adem tapi panas. Kayak gunung berapi di bawahnya laut. Kayak gunung berapi di bawahnya laut. Dia itu nggak kelihatan mana ujungnya gitu ya. Tapi umum gitu, umum. Kalau meletus sampai ini tsunami bisa. Gitu. Itu Jawa itu gitu. Makanya kalau ketemu orang senyum-senyum, Pak Soeharto itu kan smiling presiden ya. Senyumnya dia tuh besok dia mati dia. Oh gitu. Senyum dia senyum. Besok mati guys. Nggak ada namanya dia nggak ada. Kok dulu zamannya Pak. Saya ketika menangi zamannya Pak Harto. Di Lengser kan saya tahu. SD dulu saya masih masih ini menangi. Smiling presiden suka anak-anak tadi baik. Pak Harto baik. Gitu. Kalau perempuan, kenapa kok anak kecil ini yang aneh ya? Kamu dulu kecilnya pakai bedak nggak? Dibedaki, dibedaki gitu ya. Sampai semakin banyak bedaknya kayak topeng monyet itu semakin bagus ya, semakin seger gitu ya, katanya ibu. Seger dari mana? Kan pakai parfum kan sudah seger, pakai minyak wangi kan seger. Kenapa kok harus pakai bedak? Seger itu visual apa penciuman gitu loh.
Seger itu visual mata atau penciuman sih seger itu? Menurutmu? Good. Dua-duanya. Ah, Kalau anak kecil seger mana kamu lihat pegunungan yang hijau dengan putihnya anak kecil mukanya pegunungan hijau dong, Pak. hijau kan bukan putih gitu kan yang kayak topeng monyet gitu kan. Iya, lucu iya tapi nggak seger kan. Seger itu baunya harum. Anak kecil kan kalau nggak punya gigi itu kan kalau gigimu bau dugong ya. Kalau anak itu kan harum, baunya itu harum, seger gitu. Mulutnya loh harum, mulutnya itu wangi gitu. Seger kan? Kenapa kok orang Jawa dikasih begitu? Bukan seger. Kamu salah paham. Tak kasih tahu ya. Untuk menyembunyikan dari kecil diajari menyembunyikan jadi dirinya pakai topeng. Ditopengin. Semakin tebel kamu menyembunyikan jadi dirimu sampai orang nggak tahu. Your true self itu kayak gimana? Semakin hebat kan. Kamu nggak tahu Pak kayak gimana. Kamu nggak tahu si Ang kayak gimana. Semakin nggak tahu kamu semakin bagus. Kayak kayak bencana begitu kan. Kayak jahat gitu kan. Tapi sebenarnya dia kayak villain gitu kan. Kayak Harry Potter tahu yang gurunya itu yang siapa yang hitam-hitam itu siapa? Snape itu kan. Tapi angel hatinya kan di akhir di end of novelnya itu kan bak menyelamatkan ini kan Harry Potter. Iya kan. Si Snape. Mukanya aja kayak saya dulu saya di novel itu ganteng loh Snape. Bayangan otak saya nih, imajinasinya. Tapi ketika lihat Harry Potter, Snape kok kayak orang tolol gitu sih, culun gitu. Harusnya Tolong. itu cool kayak pemerannya itu. Tahu kamu pemerannya ini eh, si Lone Wolf tahu nggak? Nggak tahu yang dia tuh kalem, diem siapa sih? Saya kok lupa namanya. Pokoknya dia itu kalem pokoknya. Dia kalem banget. Kayak alpha male. Pokoknya dia itu kayak alpha male. Dia Snape itu bayangan saya itu kayak alpha male di novel itu. Di novel itu. Saya malah gak suka siapa sih namanya itu? Harry Potternya itu yang terlalu lugu ceria itu gak suka. Saya sukanya yang ininya si Snape-nya ini di novel tadi, di novel. Jadi yang di film mengecewakan Pak Iqbal. Mengecewakan. Semua film mengecewakan kalau sudah lihat novelnya. Iya. Hati-hati. Iya. Ya. Jangan suka baca novel kalau kepingin lihat filmnya gitu. Kalau lihat filmnya ya film aja gitu. Beda 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 ini apa namanya? Dan Iya, ini beda apa sih namanya? Beda universe beda, beda tafsir. beda ini sendiri. Ya, beda. Film ya film. Loh itu loh Pak, kata orang-orang masih kegantengan jadi Snape. Enggak, Padahal kita baca novelnya harusnya sih memang seganteng. ganteng. Wah, Heeh. dari kita bacanya kan dari karakter, dari sifat kan. Heeh. Tapi kata orang-orang harusnya lebih jelek, jelek gak karuan. Enggak. Padahal nggak ada tuh jika Enggak orang ngomong bilang dia jelek, jelek juga. ugly itu enggak ada. Cool, iya, diem Oh, yes. terus marah ngono nanggapi muridnya itu kayak nggak ada komunikasi kayak gini ya bener bener kayak gitu. Dingin lah dingin dingin ya bisa diartikan dingin. Mungkin rambutnya agak nggak oke, tapi dia nggak pernah bilang jelek sih. Itu rambutnya itu apa sih Meletak nggak sih? mulet gitu ya, Oh, oh mulai itu gini kan rambutnya Pak. keren kan ya, harusnya Keanu ya yang tapi yang Keanu yang pendiam gitu ya yang satunya Keanu itu yang kalem itu siapa sih, wah ini jengkel aku like, nggak tahu ininya ini apa. Baik, Lupa saya itu siapa namanya, lupa baik. lupa sih namanya, lupa lah. Ya, Nah, yang keempat, lanjut ya. Ini sebelum ke novelnya saya kasih teorinya dulu. Bayangkan sebelum kamu teori, sebelum kamu tak kasih teori kan kamu lihat normal ya. Tak kasih tahu teori biar lebih dalam lagi. Persona yang keempat itu. Persona is derived from a Latin word that literally mean mask. Itu topeng. Ya, di topeng. It's not a literal mask, ya. However, the persona represent the different social marks that we wear among various group. Jadi kita tuh kasih punya topeng dan sengaja kita kasih biar kita tuh dikira orang itu seperti ini, betul enggak? Nah ini maks ini berbahaya. Ada juga yang tapi kalau dimanfaatkan baik gitu. Kayak tadi orang Jawa itu anak kecil itu disuruh topengan gitu ya. Tapi kalau perempuan pakai enggak juga. Pakai sampai sekarang kan ya. Kalau laki-laki kok enggak? Hmm.
Kalau orang Jawa dulu dikasih melati itu penghinaan. Orang Jawa dahulu. Kalau sekarang enggak ya. Malah seneng ya. Oh, aku kayak melati wangi gitu. Kalau dulu kayak gundi gitu. Kayak wanita tidak baik-baik lah. Penari lah. Kalau di Jepang itulah pokoknya. Ini persona ya. Saya cepatkan. Waktunya tinggal 30 menit lagi. Cerita tok ini. Ada yang kelima itu great mother. Bisa great father. Pokoknya yang kamu anggap ya ini. Great mother and wise old man atau dua inilah. Atau yang kebalikannya pokoknya yang tua-tua. Two other archetypes gitu ya. Both men and women have a great mother archetype. Sebenarnya tapi saya kok lupa. The concept already exists on the mother always associated with positive and negative feelings. Mother always associated with positive and negative feelings. Great mother display two opposite impulse. On the other hand, a push is to fertility and parenting. Ya. And the other hand, power and to destroy. Jadi great mother itu kayak garam dan madu gitu perempuan katanya bukan kata saya ini. Jadi perempuan itu bisa membolak-balikkan dunia, bisa jadi fertil, dunia ini subur, bagus itu ya kayak gitu ya. Bisa jadi neraka gitu sebaliknya. Kok bisa gitu? Bisa. Kamu wanita bisa jadikan neraka hidup suamimu nanti ya. Bisa kan? Jadi surga juga bisa kan? Kamu kalau memperlakukan suamimu kayak babu, kamu anak istrinya babu. Maksudnya itu begitu. Kalau kamu memperlakukan suamimu kayak raja, kamu berarti istrinya raja. Selir lah, apa? Permaisuri berarti kan. Memang begitu Kak, Nita. Memang begitu ya. Iya kan? Harusnya. Kamu tahu Majapahit ini runtuh karena apa? Masa Majapahit. Karena wanita. Kok bisa tahu Pak Iqbal? Ponorogo simbolnya apa? Simbolnya itu kan ada macan, ada reok Ponorogo itu loh. Tahu kan reok, ada harimau, tapi kok harimaunya kok ada kayak ininya burung merak ya, ya kan? Ada kayak sayapnya burung merak gitu. Kenapa? Itu simbol metaforis, mengkritik raja pada waktu itu kayak gitu, keren orang dahulu. Jadi Majapahit itu diikutkan harimau, tapi dibisi oleh selir atau permaisuri-permaisuri yang tidak benar. Akhirnya negaranya hancur gara-gara wanita. Dikritik sama orang-orang Ponorogo. Pada waktu itu di bawah kerajaannya Majapahit. Diceritakan kisahnya ada seorang harimau yang dibisiki, awalnya dimakani kutu, kutunya harimau itu dimakan sama merak. Gitu ya. Gitu. Itu metaforis banget orang dahulu, pakai cerita rakyat. Belum pernah tahu ceritanya Ponorogo berarti kan. Itu kayak gitu. Kalau Prabowo berbuat salah, jangan dihina langsung. Cak Nun bilang Pak Jokowi ya agak mirip agak kurang elok ya kayak Fir'aun gitu ya Jokowi. Harusnya nggak kayak gitu, lebih elok lagi kayak orang zaman dahulu, lebih keren lagi gitu. Sepanjang masa ya si Ponorogo itu sampai sekarang kan masih di budaya sampai sekarang kan masih ada kan. Itu mengkritik orang Mojokerto, kita orang Mojokerto. Oh, saya Kamu bukan ya. Saya pernah menguasai seperempat dunia. Hah? Iya kan Mojokerto dulu kan rajanya kan menguasai seperempat dunia. Sampai Singapura, Temasek itu Singapura dikuasai. Australia dikuasai. Jepang, Cina, sampai Korea sana dikuasai ini. Ya kalau ditarik sejarah saya juga warga Majapahit, Pak. Iya, kamu juga pada Majapahit. Tapi kalau keturunan saya bukan dari Majapahit sih. Justru, oh ya dari Majapahit, justru saya yang menggulingkan kerajaan Majapahit. Pada waktu itu kan ini ya diplesetkan ya. Kamu kalau mau tanya sejarahnya Majapahit dan Pak Irfan dia yang lebih ahli. YouTube dia punya YouTube-nya itu Majapahit, YouTube channel. Sudah mau netes lagi tak gini kan. Kok no mau sih nonton video sampai Pak mau berdekat bermutu. Laki-laki kan gitu laki-laki itu. Ya, laki-laki kan gitu. Teman laki-laki itu menyenangkan. Dia kan sudah lama nggak punya istri, temannya ini yang menghibur. Ya, bukannya menghibur dalam Oh, artian, bukan berartian Pak Ivan baik ya, enggak gitu. Bodoh kau, gitu-gitu.
Kayak ini punya jiwa kolektif, punya jiwa jahat. Dan terus terang saya itu jahat banget. Pak Ivan misalkan dia itu jalan di kan naik gunung misalkan ya. Dia jalan di tepi sungai gitu ya. Tapi nggak senggol jeng, dia kejebur sungai. Kepingin kayak gitu, saking jahatnya saya. Itu masih top. Iya, kepingin tak jelongkok gitu. Pak, Dia kejebur gitu. Saking jahatnya. Jahil ya, jahil. jangan Pak, iya namanya Pak Irfan. Iya, kasihan saya. Kamu kan gitu kan ada kan? Intensitas, iya. Ya, ada kan kamu Pak, apa jiwa-jiwa jahil. Di gunung itu saya harus bawa tanaman. Pulang itu harus bawa tanaman. Rugi dong bayar 60.000, 70.000 untuk sinaksi. Tapi saya nggak bawa dapat apa-apa. Oh, bawa tanaman-tanaman yang bagus-bagus, bawa pulang tanam. Nggak saya jual lagi enggak. Tapi kalau dia minta ya nggak apa-apa. Kalau mahal nawarnya. Kalau kamu punya jiwa-jiwa kayak gitu, itu di tulang ekor itu, tulang ekor kayak gini itu. Produksi. Kalau nggak kamu nggak jahil, imajinasimu ada yang masalah. Otak kamu bautnya ada yang perlu dibaponi lagi. Harus jahil. Jokesnya orang Arab ini yang nggak pernah gagal, katanya Pak Irfan. terserah harap gak terlalu. Kamu tahu jokesnya orang Arab? Zamannya Nabi, siapa? Satu Nabi yang jokesnya nggak pernah gagal. Aiman. Nuaiman. Dan Nabi sampai ketawa, sampai kelihatan rahang giginya. Langit-langit giginya sampai kelihatan. Ketemu-ketemu kalian-kalian kayak gini, yang diam-diam, wah, nggak berwarna, harus berwarna ya. Hidupmu tuh harus semangat gitu loh, warna-warni gitu loh. Iseng-iseng kok bosan-bosan gini ya. Buat inilah, buat keramaian gitu, nggak pernah kayak gitu pikiran kamu. Enggak. Kok damai-damai aja ya, gitu loh. Ya buat masa kayak gitu, kayak gitu kan? Itu Pak. Nah bagus, ya gitu itu, gitu harus gitu. Amir gitu ya, malesan Oh, berarti Pak. terus semangat. Hmm. Tapi satu sisi tahu Fir'aun, Fir'aun, tahu Fir'aun. Istrinya itu dia itu kan Fir'aun itu kan bajingan banget ya. Tapi istrinya itu solehah. Dia bisa memakmurkan orang Mesir pada waktu itu gara-gara istrinya, bukan gara-gara si Fir'aun, bukan istrinya keren. Si Fir'aunnya si Dajjal. Istrinya keren, iya kan? Lawan nih air sama api gitu kan. Itu jodoh tuh Fir'aun sama istrinya itu jodoh. Heeh. Bucin. Iya, kalau nggak ada Fir'aun, istrinya takut sama istrinya lah, si Fir'aun. Kalau nggak takut dari dulu dicerai gitu. Enggak berani. Berani kan? Iya, kayak gitu tuh, itu namanya anima animus. Kita itu kebebasan kita itu, makanya kamu kalau kepingin istri kamu nanti itu pendiam, kamu yang sekarang itu yang cerewet, biar istrimu nanti pendiam. Itu Mir, caranya Mir. Dia Oh, diem, waduh, waduh bahaya Mir. Wah bahaya, nggak bisa. nggak bisa. Ya bisa, kalau Allah yang berkehendak ya saya nggak tahu. Oh ya, tapi nggak make sense. Minimal nggak ada warnanya ini ya, hidupnya nanti. Nggak make Nanti Mir, hidup kamu nanti ketemu jodoh kamu, ingat omongannya kakek di tahun 2005 pas Ramadan itu. nggak bisa. Nanti Omongan Pak itu tanggal 21. kalau kamu diem aja kayak gini sampai nanti sama tua, istri kamu yang cerewet nih. Kamu nanti yang suami-suami yang takut istri itu kamu Mir. Cerewet aku. Oh bagus yang istri. Istrimu yang pendiam. Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Dan biasanya cerewet di sana. Tapi di rumah. Ini problem. Sulit dipercaya. Ini percaya ya. Sulit dipercaya. Pak, kalau saya cerewet gini berarti nanti Istri suami kamu full. Pendiam, pendiam. Kalau enggak, bukan jodoh kamu. loh. Kalau sama-sama cerewet kan aneh. Kalau sama-sama cerewet kan aneh.
Pokoknya yang common enemy kamu lah, jodoh kamu itu. Kalau sama-sama ribet juga aneh. Ada sisi-sisi yang sama yang pasti ada, tapi yang Iya. basicnya itu loh. Itu kita ngomongkan true self-nya. Ya, basicnya itu kamu tuh benci dia. Hmm. Bukan kamu banget lah. Tahu onat, tahu onat yang Ya. the apa istrinya kan maskulin, onatnya cewek. Masang listrik nggak bisa, masang lampu nggak bisa. Yang bisa istrinya. Bisa tuh, bisa. Saling mengisi itu namanya. Laki-laki perempuan saling melengkapi, bagus. Namanya kan belahan jiwa. Iya kan? Namanya belahan jiwa. Masa mesin jiwa, maksudnya sama-sama jiwa gitu kan belahan. Berarti kan yang hilang gitu kan. Terbelah yang hilang. Kalau sama-sama kiri hatinya kan aneh. Kalau sama kiri. Kayak gini Pak Ail kayak gini karakternya berarti kamu sudah harus tahu istrinya Ail kayak gimana. Iya kan? Bisa ditebak. Bisa ditebak. Gitu. Kalau Ail kayak gini, berarti istrinya kayak gini gimana gitu. Pendiam. Saya juga bisa tahu istrinya Amin nanti itu 5 tahun atau nanti 3 tahun yang akan datang itu kayak gimana. Bukan begini. Bisa kayak begini, tapi tidak mungkin gitu. Bisa saja, bisa saja. Hmm. Jadi Jung see his mother as a person. Dia punya mother, benar punya mother, the literal mother. Yang dia itu seseorang yang punya dua personality. Ya, dia itu juga mencintai dan juga menakutkan juga, ya kan? Menurut Turing ya dia itu anaknya itu di anu banget, tapi dia juga jahat gitu ya. Ibu itu jahat banget. Memang harus jahat. Laki-laki harus baik. Ibu harus pelit, laki-laki harus dermawan. Itu memang harus begitu. Yang tidak dimiliki laki-laki, yang tidak dimiliki laki-laki nih, wajib dimiliki perempuan. Yang tidak dimiliki perempuan, wajib dimiliki laki-laki. Kebalikannya. Nggak boleh laki-laki pelit, oh, tonyo aja. Peleng aja. Laki-laki nggak boleh cerewet. Kamu kan ilfil, lihat laki-laki cerewet. Iya kan? Lihat laki-laki banyak ngomong terus tingkahnya banyak-banyak itu kan ilfil kamu kan? Iya kan? Iya. Kecuali kamu playboy. Kecuali kamu tuh nah iya playboy. Lihat laki-lakinya beda, beda pandangan. Namanya animal. Iya. Kamu sudah punya pacar emang? Dia karakternya kayak gimana coba terang. Tapi sudah bisa. Itu jangan-jangan kagum, bukan bukan yang kamu sukai. Macam-macam. Macam-macam. Cinta itu definisinya tidak hanya suka ya, tidak hanya iclik saja doang gitu aja loh. Enggak loh. Enggak loh. Enggak gitu loh. Ya, enggak. Yang sekarang lagi tren apa? Donatur loh, kayaknya donatur loh. Kayaknya donatur loh. Enggak loh. Apa yang komunikasi, personality, match. Ya. Kalau jiwa sudah menyatu gitu ya, sudah oke gitu ya. Terus kamu cerai misalnya. Mau bilang tadi ya, oh, jangan sampai kamu cerai. Saya juga jangan sampai. Itu memang dasar banget itu. Kayak Angel itu nggak rela. Karena dia itu sudah satu kesatuan. Kenapa kok mati itu? Bosan kamu. Kalau nggak ada soulmate kamu itu. Soulmate ya, soulmate. Hmm. Ya menarik ini, masalah psikologi ini menarik kan. Rata-rata perempuan itu tapi punya dua personality, Mir. Kasih tahu dia itu bisa mencintai lebih dari 2 orang sekaligus. Enggak ini menurutnya psikologi. Kebanyakan tapi enggak semua. Enggak semua ya. Majority ini juga ngomongnya majority. Bedanya laki-laki perempuan banyak sekali, tapi yang mayority ada 6. Ada 6. Ya. Saya enggak bisa nyabang. Tapi laki-laki juga begitu. Ada laki-laki yang dia bajingan. Dia laki-laki tapi mencintai banyak wanita juga ada. Ya, bajingan bang. Apa sih istilahnya? Apa Mir? Yang laki-laki yang penjahat kelamin lah. Kelamin. Ada ciri-cirinya tuh. Ada ciri-cirinya, ada ciri-ciri.
Ada ciri-cirinya. Psikologi, jadi psikologi kan kelihatan. Kamu ini kan ngomong psikologi ya. Kalau kamu ketemu psikologi orang yang penyakit kelamin kayak gimana? Atau ketemu yang apa toxic masculinity-nya ketahuan. Tahu kan toxic masculinity kamu? Kamu kan sudah tren kan kata-kata itu di TikTok. Apa toxic masculinity? Iya, Pak. Eh, Kamu kan pernah memaksa untuk maskulin. iya, Memaksa. iya star boy banget, bad boy, fuck boy lah istilahnya kamu. Apa? Star boy lah apalah. Terlalu maskulin, termaskulin, maskulinkan. Yang tidak normal, iya. Maksudnya tidak normal. Ya, apa? Red flag. Kalau kamu red flag. Red flag. Ya, ya sama lah red flag. Kenapa kok nggak black ya? Kok red ya? Anak-anak itu kalau ngasih istilah red. Biar berhenti. Oh, gitu. Kalau yellow, kalau yellow apaan? Ya, masih sama. Ya. Pokoknya kalau orang itu ya stop dan berhenti kayak gitu. Iya, itu namanya apa? Disorder itu apa? Sindrom yang dia tuh harus jadi nomor one gitu loh. Pasti. Narsis. Iya, narsistik apa sih? And narcissistic disorder gitu loh. NPD, ya. Si personality disorder. Iya kan. Kalau kalian ngadepin kayak gitu gimana? Egonya jangan dikasih makan. Kalau kamu ketemu mahasiswa atau siswa yang kayak gitu, dia egonya kan mau diperhatiin. Jangan diperhatiin. Itu aja sederhana. Yang minta perhatian terus gimana, Pak? Ya nggak usah diperhatiin. Nah, ini nggak usah diperhatiin. Kan santai aja. Kan mudah kan. Kadang-kadang itu hal yang sulit bagi yang victimnya. Namanya victim ya, nggak bisa dia ngapa-ngapain. Ya berjeda gitu lihat. Bisa kali bisa. Punya kan kadang-kadang punya teman kayak gitu kan. Bukan berarti dia jahat. Enggak. Kalau difungsikan bagus. Aku nggak punya uang nih, bayarin dong misalkan. Dia yang mau bayarin, beneran ini, beneran. Gas, temanmu tinggal nambahin gas. Kayak orang nggak usah validasi kan, Pak? Iya harus validasi. Dia nggak puas, nggak divalidasi nggak puas, harus validasi. Jadi orang sederhana, rendah hati nggak bisa. Hmm. Jangan aja anu. Tapi itu, tapi itu jangan-jangan di diri kita juga ada NPD-nya tapi sedikit katanya. Pak bisa kontrol. Ya sombong lah narsistik itulah sombong lah. Ya narsis itu loh sombong Harus kan. validasi. Caranya gimana Pak? Ya misalkan dia menyombongkan bahkan di agama kita kalau ada orang yang sombong sama pelit itu pahala kita nyombong balik itu pahala. Jadi misalkan Amir traileran TikTok Arjuna cuma 3 jam. Aku cuma 5 menit begitu. Sombongin balik. Ajar ya sampai. Waktu ketemu orang kayak gitu tak hajar langsung. Hajar. Untung aja teman-temannya Pak nggak ada yang kayak gitu. Aman. Baik-baik semua. Mahasiswanya Pak kayaknya baik-baik semua. Ada satu dulu tapi sudah lulus. Benar-benar NPD banget. NPD banget. Ciri-cirinya itu kebanyakan ngomong aku tuh atau saya atau pokoknya dirinya. Dia cerita dirinya terlalu dominan. Iya, mil dominannya dia tuh terlalu dominan gitulah. Ya itu namanya toxic masculinity. Tapi ada Pak toxic mas feminis toxic yang feminis. Nah, ada banyak juga drama gitu kan ya. Nggak ada apa-apa, Ada, Pak. damai-damai saja. Yes, tahu sendirilah kamu. Yang lebih tahu kan kalian. Banyak bikin acara, Macam-macam. drama. Katanya, loh Pak, ada kayak gitu, Pak. Katanya hidupnya terlalu tenang. Loh, hidup. Sekarang saya kasih pertanyaan. Kenapa sih Tuhan ini kok ngasih permasalahan di muka bumi ini? Harusnya kan nggak menciptakan iblis ya, biar kita itu damai saja ya. Kenapa sih kok ada toxic masculinity? Kenapa sih kok ada macam-macam hidup ini? Berwarna. Orang Muslim katanya pas bulan Ramadan setan di penjara gitu. Iya, bener nggak?
Tapi nih Pak emang berbiara. Karena kebijakan ini dari diriku sendiri. Bukan dari setan, kebijakan ini dari diriku sendiri. Tapi kok banyak orang yang ini es teh di depan itu mana sama kopi itu banyak kan? Iya kan? Ini kasihan ini setan ini. Dari dulu itu jadi kambing hitam gitu loh. Kasihan banget ya. Padahal sebenarnya kalau menurut saya, ya semuanya itu kelakuan manusianya sendiri. Oh gitu ya. Karena ada mahal. Hah? Setan itu sudah Enggak hal ini apa? Sudah hafal. Oh, sudah di train dirinya. Akhirnya dia bisa lepas gitu ya. Darkness-nya sudah menguasai dirinya gitu. Berat. setan tuh ya cuma buat kambing hitam aja karena manusia nggak mau disalahin atas kelakuannya sendiri. Iya. Iya. Misalnya Di non-muslim juga kayaknya iblis ini kan menggoda manusia juga kan? Iya kan? di semua agama Semuanya ya. Tapi ada sekte di Malang itu yang iblis itu as not as a feeling. Bagus dia, iblis itu. hanya counter aja karena kalau ada baik harus ada buruk. Iya. Kayaknya dia alumni bumi datar gitu yang ngeklaim. Flat earther. Di Malang beneran ada sekte-sekte yang beneran. Saya kan dulu di Malang ya. Sudah tahu aku. Saya sudah tahu kalau di sana itu ada kayak aliran aneh-aneh gitu. Dan dia muslim. Beneran. Sekte aneh-aneh. Penyembah setan. Iya, beneran ini. Ada yang non muslim juga, tapi kan mayoritas kan di Indonesia kan muslim ya. Jadi pasti muslim yang kena nih. Beneran. Ya KTP-nya doang. Tapi dia literally penyembah setan yang simbolnya kambing itu tahu kan? Mbak, bukan yang domba, yang Baphomet. Ya. Yang ada jenggot. Beelzebub disembah. Beelzebub tahu Beelzebub. Di Injil itu lalat itu Beelzebub. Jorok, pokoknya kamu jorok-jorok itu nggak pernah mandi, itu temannya Beelzebub. Nafsuan kayak gitu kan. Iya, ada yang wah banyak pokoknya setannya di Bible itu. Dan kamu harus percaya itu. Kan Injil itu. Kitab sucinya. Baik, Kitab suci kita harus meyakini kalau Injil itu memang benar-benar ini. sekarang Enggak apa, coba aja. Coba aja. Sangat mirip dengan Al-Qur'an. Mirip banget. Mirip banget ajaran-ajarannya. apa lebih tertata ordernya kayak apa time order kan time order. Ya, tapi memang ada gurunya. Harus ada gurunya. Karena apa? Ada di Injil itu kata-kata yang memang kebencian banget. Karena di masa itu peperangan. Zaman dahulu kan Dark Age ya. Zaman dahulu kan memang Dark Age, saya enggak menghina zamannya Nabi Isa enggak atau Yesus enggak. Memang zaman dahulu itu banyak peperangan. Sekarang pun juga banyak peperangan. Tapi dulu itu parah banget. Perangnya itu parah banget. Pakai parah. Peperangan, bunuh-bunuhan. Enggak ada hukum gitu ya. Mongol tahu Mongol? Masa Mongol? Itu kan berapa juta orang yang dibunuh di Baghdad itu. Kalau kamu tahu 1001 Malam di Andalusia, itu kalau kamu masih ada bukunya, kamu masih bisa menikmati novel-novel yang bagus. Karena sudah dibakar terus dibuang, ada yang dibuang ke Sungai Tigris ya. Sampai sungainya itu katanya menghitam gara-gara hitam. Itu kayak iya itu sama kayak ceritanya One Piece itu. Tahu One Piece kan? Nah ini mulai Wibu. Saya ngetes sama Wibu apa tidak? Amir, enggak ya? Enggak. Di One Piece itu ada, iya ada abad kehampaan. Dia itu dibakar, ada kayak pohon besar di dalamnya itu ada bukunya itu dibakar semua. Gitu. Tapi ada sisa sedikit-sedikit untuk mengisi. Zaman dahulu itu juga ada dari Dark Age itu ada. Apa zaman kegelapan muncul zaman perang beneran gitu kan ada kamu tahu gitu ya apa Illuminati terus ada Al-Clarun yang zaman-zaman yang baik gitu kan ada kan kamu masih enak ini zaman di Indonesia ini zaman kegelapan dulu parah Indonesia parah banget nggak menangin tapi
Sampai mana tadi, Rek? Terakhir nomor 6 aja ya, terakhir ya. Berarti 30 wise old man. A wisdom disimbolkan sebagai wisdom, symbolizing human knowledge of the life mystery. It is not recognized and cannot be directly experienced, ya, in the form of father. Jahat ini si Jung ini karena menganggap kalau ibu itu simbol of fertility and evilness, ya. Kalau laki-laki itu disimbolkan sebagai wise old man atau wisdom gitu ya, philosopher, counselor gitu ya. Tapi ada enggak di filmnya itu yang wise old man ini di film? Di filmnya bagaimana? Ada nggak wise old man ini? Yang wise, bijak, ada kan? Hmm. Itu kamu bedah kayak gitu. Bedah itu gitu, bedah itu. Bukan bercerita loh ya, kita bedah. Ada enggak animus di film? Ada. The Beast and the Boy itu animus. Jadi Kyuta itu dia itu anak kecil tapi dia itu sudah mandiri, dia sudah dewasa. Si Komatetsu dia dewasa tapi kayak anak kecil, ya kan? Itu namanya animus kayak gitu tuh. Kalau nggak siang nggak malam, kalau nggak panas ya, ya itu namanya animus. Kalau kamu sudah baca punyanya Jung, psikologinya manusia, wah keren kamu. Bisa nanti ngajar itu tahu yang apa harus kamu lakukan. Contoh, ketika anak-anak rame, misalnya itu, ketika anak-anak rame ini, anak-anak kelas ini rame semua, apa yang kamu lakukan? Apa yang hal pertama yang kamu lakukan ketika anak-anak kamu rame, ketika PPL nanti? Kamu apakan anak-anak rame? Pukul papan. Pukul ya. Papan. Iya. Tambah rame anak-anak, tambah. Oh, gitu. Soalnya kamu kan guru PPL, semakin digoda lah kamu. Oh, Iya kan? tinggal keluar. Tinggal keluar kamu kalah dong. Ya, terus Nah, gimana? Kalau lihat psikologinya Jung, gimana? Kamu apakan? Anak-anak kan butuh validasi ya. Kalau kamu marah, dia makin seneng. Iya enggak? Dia butuh perhatian. oh, lanjut aja gitu. Diam. Jangan dia ngapa-apain. Diam. Kalau diam kan, akhirnya dia kan egonya kan enggak kemakan. Diam aja, santai aja. Cool aja. Yang dilihat itu terus, Pak. Ya enggak apa-apa. Masa Sampai jam berapa? sampai tua aja ngomong terus. Ya enggak apa-apa, biarkan dia ngomong terus. Enggak apa-apa. Enggak mungkin dan tidak mungkin seorang PSK sampai umur 60 tahun dia jadi PSK terus juga enggak mungkin. Nggak mungkin orang alim juga alim terus. Ada masanya dia itu berbuat sesuatu yang salah. Gitu kan. Ya dinamis gitu ya. Pernah seorang nabi itu minta, saya ingin kejelekan di muka bumi ini dilenyapkan. Ya. Contohnya pasar ya. Pasar itu kan pusat ghibah, pesan-pesan tombol. Kamu ke pasar sekarang, rata-rata nggak ada yang puasa. Lihat ya, ke pasar. Iya. Mir, kamu puasa, Mir? Laki-laki nggak puasa. Lemah. Ya gitu. Pernah seorang orang yang baik itu minta 1 bulan apa pasar itu dihentikan. 1 bulan itu kejahatan itu dihilangkan di muka bumi. 1 bulan aja itu sudah langsung kiamat bumi. Orang kelaparan di mana-mana. Karena kelaparan akhirnya apa? Mencuri, menjarah, hancur. Negara itu hancur. Gara-gara permintaannya dituruti. Nggak ada kejahatan, pasar dihentikan. Pasar dihentikan ya. Pasar nggak ada pasar gitu aja wis hancur. Kamu berterima kasih kepada iblis karena dia itu menggoda kamu. Terima kasihlah. Semakin kamu itu punya rasa dosa, semakin tidak sombongkan dirimu. Ya, kamu semakin rendah hati kan dengan iblis, dengan sisi gelap kamu itu semakin baguslah dirimu, semakin oke. Kamu kalau nggak punya masa kamu itu paling baik bagi orang yang lain, semakin sombong ke diri kamu, semakin tolol lah kamu. Ya, anggap dirimu itu pendosa gitu loh, bagus. Iya kan? Itu namanya Nabi katanya Yesus itu namanya redemption. Redemption itu
Setiap orang itu punya dosa. Yang nebus itu si Yesus. Kalau saya dulu baca kitabnya Injil itu sampai pastor itu sampai mukul gini, tahu kamu apa pecut yang ada duri-durinya, bukan sadomasochism ini bukan. Dia tuh sampai mukul diri sendiri, menyakiti diri sendiri sampai kalau darahnya menetes ke bumi itu dosa umatnya diampuni. Gitu. Itu gitu kalau versinya Protestan, bukan yang Katolik. Kamu apa? Katolik, Protestan apa? Enggak, agama KTP-nya. Kamu Islam? Kamu beneran Islam? Enggak, KTP. orang tua kamu. Ya itu KTP saya karena diisi sama pihak kecamatan disamain sama orang tua. Saya nggak ngisi. Yang ngisi pihak kecamatan. Kamu dimuslimkan sama Iya. angin. Iyalah, sudahlah. Hari ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa ya? Karakter manusia itu terdiri dari 6 pilar itu. Iya, betul. Ya, nggak hanya 6 ya sebenarnya ya. Rata-rata Tapi populernya seperti itu. garis besarnya. Garis besarnya. Iya, betul betul. Kamu apa? Kesimpulannya? Otak liarmu itu keluarkan aja. Siapa namanya kemarin? Halo. Anu, apa nu? Jangan ditahan-tahan. Lemesin, lemesin. Apa kira-kira? Dan itu sudah menyenangkan. Oh, begitu. Memotivasi kita berbuat baik gitu ya. Ya gitu ya. Apa dosa kamu yang paling jahil dulu masa kecilmu jahat apa kamu? Iya, ya masa muda ya nggak apa-apa, remaja ya nggak apa-apa. Tidak seumur hidup. Kalau Pak itu kemarin kan pernah jerongkokno bencong ya. Loh, kemarin kan sudah tak ngomongin kan, bulan puasa itu ngetem bencong. Bulan puasa nih siang-siang bolong ngetem bencong itu loh. Kalau malam dia sahur, bangunin sahur. Kalau siang ini dia ngetem. Tak jerongkok sama teman-teman masuk got, bukan masuk sungai kayak Pak Evan, enggak, ini got beneran, beneran, literally tak senggol gini masuk got. Wah, wah. Gitu-gitu. Masih mukanya saya bisa ingat. Saking jahilnya dulu. Ngapa kamu dulu? Nah, barang ngapa perempuan apa laki-laki ngetem siang-siang? Emang apa? Saya bisa berdosa rek dulu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Semoga dia kan ya bisa bertobat ya. Kamu tahu bencong? Cantik ya, cantik cantik. Tapi kakinya tuh keker ya. Kakinya keker. Kakinya tuh ada ininya loh. Ada ototnya itu loh kakinya itu. Kakinya tuh otot banget. Otot. Tahu otot ya? Itu ciri-ciri. Kamu tahu ciri-cirinya lagi? Ada jakunnya, ada jakun. Ada ini, ada kayak gini Pak Kira ini. Nah, jadi tipu ini. Jadi tipu. Kalau suaranya ini kan kayak Wicita Luna, apa? Wicita Luna ya, masih bisa lah. Kalau fisik, male fisik itu nggak bisa. Tapi memang laki-laki ada feminin. The most masculine color was pink. Paling maskulin itu sebenarnya pink. Di Indonesia dia salah artikan semuanya itu wis karu-karuan. Harus romantis ya Mas Amir. Kalau nggak romantis, ya kalau nggak romantis kamu nggak punya kasih, punya pacar. Sekeliling kamu juga muak lihat mukamu. Iya kan laki-laki kan harus penyayang gitu kan. Kalau laki-laki dia suka main tangan kan orang lain kan nggak suka. Hmm. Perempuan juga harus begitu, harus jahat, jutek. Khususnya kamu harus, wow, kurang jahat, jutek harus. Ya, sama Pak Yai dicabuli kamu nanti. Kan, enggak, ini beneran. Beneran, ini banyak sekali Pak Yai itu yang mencabuli santriwatinya. Karena apa? Terlalu sopan. Santriwatinya terlalu tawaduk, terlalu manut. Harusnya ada perlawanan dong. Harus ada perlawanan. Disuruh Yainya pijiti Pak Yai dong. Kamu aja. Ini sih dong.
Bahaya, bahaya. Tapi ada Hanum nggak mondok anu Pak. Kamu pondok dulu pernah ya? Ngaji Pak. Dulu pernah kamu? Pondok Ramadan. Bukan, maksudnya bukan korban, bukan korban, bukan korban. Kamu sering kan pencabulan itu dari seorang yang agamawan, ya, daripada tukang becak. Ya. Iya, Sering mana tukang becak sama Pak Yai pencabulannya? agamawan, Nah, agama manapun itu. agama apapun itu. Apapun Tahu itu. pastor, Iya, paus, dia malah mencabuli anak kecil. Satu wanita yang bersuara menolak pedofilia itu pada waktu itu dihujat penyanyi, seorang penyanyi menolak pastor itu kena hujat. Pastor, Pak Yai, semuanya lah. Ya karena pastor nggak boleh menikah juga sih faktornya macam-macam. Wes karu-karuan ya. Kamu jadi Pak Yai, kamu mau, Mir? jadi Enak Mir, istrinya banyak Mir. jangan jadi oknum itu. Iya, jadi orang biasa yang sederhana. Terserah takdir yang mengarahkan kamu kemana, kamu jalani itu. Kamu punya cita-cita Mir? Punya cita-cita? Nggak punya cita-cita? Mosok Mir? Jadi borjuis ya. Jadi parlente Mir. Masa kamu punya, masa punya cita-cita Mir? Jadi apa? Cita-cita kamu? Mungkin goals ya, bukan cita-cita. Goals mungkin ya. Goals. Kayaknya manusia ini nggak punya cita-cita deh. Nggak ada cita-cita kayaknya. Nabi Adam dulu nggak punya cita-cita Nabi Adam. Cita-citanya diturunkan di bumi, diturunkan ke bumi, masa begitu cita-citanya. Kan enggak ada. Itu dibuat-buat masyarakat sosial aja. Iya kan? Dibuat-buat aja, sebenarnya nggak ada tuh cita-cita. Ada nggak cita-cita? Kalau mimpi, goals, achievement, oke, ada lah achievement. Saya kepingin BMW 1M, misalkan Mirya. Iya kan? Hanya ini yang sembuh. Iya, nanti kamu cita-cita nggak capek, nangis kamu. Iya kan? Punya ingin semakin banyak cita-cita semakin tolol menurutnya Pak Iqbal malahan. Keren Pak Iqbal ngomongnya ya. Masa dosen itu ngomong tolol-tolol begini? Iclik, astagfirullahaladzim. Kamu bisa mengerti karakter utama saya kayak gimana, the self saya kayak gimana, ngerti nggak? Santai. Kamu bisa nebak nggak saya lingkungannya kayak gimana di rumah? Hah? Iya, mudah ya. Lingkungan di rumah Baik ya? lebih baik, strict, cenderung strict, konservatif. Iya, konservatif. Nah, Terus alim gitu ya. Keren lah Pak Iqbal. di rumah tidak begini. Iya. Jadi apa? Saya selalu menolak tirani. Saya selalu menolak menolak hal-hal yang saya anggap itu tidak baik, tapi kok dianggap lumrah ya sama masyarakat ya. Selalu begitu. Dari kecil, dari kecil. Saya tuh nggak suka tidur di atas kasur, sukanya di kolong-kolong kasur. Karena kalau di atas kasur nanti cari suruh sholat, Hah? sembunyilah kita di bawah bawahnya. Kamu juga gitu kan, Min? Enggak. Oh enggak, ya, betul. Enggak, kecil kamu dulu disuruh sholat, enggak? Enggak mau kan? Sembunyi kan? Iya, sama kayak Pak itu tadi. Nggak kan? Hah? Kamu sholat, disuruh sholat. Tapi enggak sholat. Sholat kamu. Hafal. Baca-bacaannya kecilnya dulu. Sekarang nggak hafal. Ya, banget belum bisa. SD kan masih bisa. Oh, iya sih. Ya dulu sholat saya disuruh sholatnya itu pas SD. Sholatnya itu SD. Jadi dari belum TK, belum TK itu udah diajak sama kakek. Diajak Diajak. sholat. Sama ibu tak ya?